Karena di Gresik itu jelas rame Pak, di sana sarang muhibbin banyak, para Habib juga banyak, korbannya Habib juga banyak, saya juga korbannya Habib, bener ini. Jadi ada salah satu tokonya Habib itu anaknya mau tak nikah tidak boleh, bener ini. Apa pendapat mereka? Lebih baik zina daripada dinikahi di luar kelompok mereka, itu di kitabnya ada. Nah ini saya berharap orang-orang NU ini sadar, mereka bisa berkembang biak itu hanya di NU, di luar NU tidak bisa. Betul nggak ini? Kalau sampai semua seperti ini, ambigu, tidak akan membuat satu sikap, selamanya akan jadi budak. Pak Roman, kembali ke pertanyaan. Ya, ini pertanyaan saya, biar ini tidak lama-lama konflik ini, negara harus hadir. Contoh kecil. Sikap negara, ini contoh kecil, biar jadi referensi di sini. Saya sekarang kepala desa di daerah Gresik. Saya punya otoritas di situ. Sehingga setiap melakukan kegiatan apapun, saya mesti ngomong. Jangan lagi mengundang Habib, selesai di kampung saya. Artinya apa? Saya punya otoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, ini ada satu informasi yang sangat menarik sekali ya, tentang keberanian seorang kepala desa di Gresik ya. Ini yang bahkan mengajak kepada warganya untuk tidak memanggil atau menghadirkan Habib ke wilayahnya. Ini sangat luar biasa. Dan bukan itu saja, bahkan kepala desa ini juga dengan berani mengajak untuk memerangi atau melawan tindakan Habib atau sikap Habib yang sudah memecah belah, bahkan merusak persatuan dan kesatuan. Juga telah menghina tokoh ulama, kiai ya, atau tokoh NU, bahkan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah sahabat, seperti inilah keberanian seorang kepala desa yang sangat luar biasa. Ini perlu kita apresiasi dan kita acungi jempol ya. Dan mudah-mudahan akan datang kepala desa lain yang berani, bahkan lebih berani daripada ini. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak bagaimana penuturan seorang kepala desa ini dalam satu perbincangan dengan Kiai Nur Ihya ya. Baik sahabat, yuk kita simak, jangan lupa di like dan di subscribe, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jika ada umat masyarakat yang terbelah, terpecah, koslah, adawah, maka akan jadi mafsadah dan rahmah akan sulit turun ke negeri kita Indonesia ini. Di antaranya masalah pro kontra Habaib Alawi. Jenengan memperjuangkan ini supaya rahmat Allah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur di Indonesia ini benar-benar terlaksana, terjadi di negeri kita inilah. Terus jenengan nggak ada kebijakan, tidak boleh dan tidak mengizinkan Bapak Ibu Alawi masuk ke dalam kegiatan pengajian untuk mendoktrin rakyat atau warga panjenengan. Kok bisa seperti itu? Jadi gini, alasannya apa? di yang viral itu kan saya sempat menceritakan saya dulu mau nikahi anaknya Habib kan tak boleh. Itu tahun 2004. Sekarang 20 tahun yang lalu. Saya ini tidak suka ketika ada feodalisme, ada rasisme, itu tidak suka. Luar biasa. Betul. Kita berjuangkan nah, itu. Jadi kalau saya di balai desa itu semua masyarakat itu kalau sama saya itu los. Diperlakukan sama biasa. Justru saya jadi kepala, mohon maaf ya, justru jadi kepala desa ini berat banget. Apapun yang terjadi pada penduduk saya 2.000 orang ini, besok yang mulki hisab saya mesti ditanya, tak mungkin tidak. Itu apapun yang terjadi. Itu. Lah, dari situ saya memahami bahwa memang berat jadi pemimpin itu. Betul. Tapi saya juga bergembira ketika janji Allah bahwa pemimpin yang adil itu juga akan jelas. Nah, untuk mewujudkan keadilan pahit betul. Jadi saya ini gara-gara menciptakan rasa keadilan dimusuhi banyak keluarga yang tidak paham apa yang saya inginkan. Banyaklah ketika ngomong keadilan itu. Saya ngomong di depan, kalau
di hadapan saya siapapun ketika saya berbaju kepala desa harus mengikuti aturan, entah itu bapak saya, kakak saya. Nah itu loh gara-gara itu. Tapi alhamdulillah selama 10 tahun ini keluarga aku bisa memahami. Berat memang. Tuh. Kembali ke masalah Pak Alawi. Saya ini kan awalnya itu kan diem sih. Dulu saya kan tak suka, saya gunjing-gunjing tak suka. Gitu loh. Jadi saya melihat teman-teman itu terus termasuk apa Kiai Maduddin. Awalnya saya diem. Setelah itu saya teringat memori tahun 2004. Itu ternyata kan tak pikir itu karena like and dislike dengan saya. Karena saya dulu kan orang jalanan nyel. Mungkin melihat saya seperti itu mungkin tak mau dia. Ternyata ada bukunya, doktrin dan banyak terjadi. Dulu saya memang sama Mbak Lim itu, Gus kue sanggup tak Gus? Nyonggot derajat tar. Nyanggupnya sanggup tak ketika saya ngomong di hadapan Tuhan tidak ada. Wong turunan Nabi Nuh aja masuk neraka kok. Gitu loh. Abu Jahal itu apanya Rasulullah? Keluarga kamu. Nah itu. Artinya di sini tidak ada urusan dengan keturunan kamu siapa. Yang penting kamu itu di hadapan Allah kayak apa kan gitu. Saya pada waktu 2004 orang ngomong gitu. Lah saya dikasih tahu sama guru saya, Yai Agus Nyoto itu sudah bilang bolak-balik Tengkulo ya. Gus mereka datang ini untuk menandingi ketika terjadi perang di Diponegoro gitu loh. Terus saya diingatkan sama bapak saya, paman-paman saya, ojo dikancani, ngono-ngono iku biyen bolone londe. Ngoten saja. Almarhum sudah pesen begitu ya. Betul, bapak saya, kakak saya itu. Atlas Wali Songo ya. Iya, ya Agus Nyoto itu. Itu. Beliau kan ketua LS Bumi PBNU. Karena saya ini juga dianggap orang aneh kan. Termasuk mudah-mudahan senior saya Cak Nun ini juga cepat sembuh. Senior saya ini. Amin bisa. Itu Mas Sastro, saya sudah tampil lagi di publik. Jarang kelihatan ya Mas Sastro ini. Termasuk Cak Imin. Ini saya muncul lagi kan Cak Imin, Gus Ipul gitu loh. Itu jadi saya beliau tidak tahu aku jadi kate, cuma banyak yang diam karena saya dianggap belum waras ya. Keluarga itu sangat waras. Justru dengan itu orang paling waras di Indonesia. Gak ada kepala desa seperti Tuhan dengan itu nggak ada. Kembali ke Pak Alawi. Saya ini kan punya akal yang sehat. Bisa berpikir. Setelah Yai Maduddin itu memberikan penjelasan dan fakta-fakta di lapangan dan saya ngalami sendiri. Akhirnya saya bikin kesimpulan. Terus saya teringat omongannya beliau Yai Agus Nyoto. Baru saya ya Allah. Terus dalil saya dua itu tadi. Rasulullah ngomong barang siapa yang berdusta atas namaku neraka tempatnya. Kan gitu ya. Artinya apa? Orang yang mempercayai mereka sebagai cucu Nabi padahal mereka bukan, apakah tidak dinamakan satu grup juga? Berdusta atas nama Nabi. Ini resikonya kan neraka. Mendukung kedustaan. Iya, mendukung kedustaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok mereka ini kan sudah sangat lama sih bikin ribut di negara ini. Gitu loh. Tahun 65 kita sudah tahu gara-gara Yai Maduddin membuka itu sehingga terbongkar semua kan kedok mereka ini. Bagaimana ID itu sebagai tokoh PKI, bagaimana Musa itu sebagai tokoh PKI, bagaimana yang namanya Borobudur diledakkan mereka, bagaimana kan banyak sekali sejarah ini terjadi. Gitu loh. Sehingga dari proses itu, pelajaran itu saya berpikir akhirnya saya bergerak. Saya bagaimana caranya di Gresik itu muncul PWI yang sudah dimulai duluan oleh teman saya Sohib saya Gus Sukoiri itu mendahului saya untuk persoalan ini gitu deh. Dia sering kesini ya. Jadi Gus Sukoiri itu sahabat saya akrab lah. Dia mendahului saya untuk pemahaman ini gitu deh. Gitu loh. Sehingga akhirnya terjadilah PWI LS itu. Jadi markasnya PWI LS di Gresik itu di desa saya. Karena tidak ada satupun desa yang berani untuk memberikan surat keterangan domisili untuk kelengkapan apa itu kesekretariatan basecampnya itu. Jadi saya yang langsung mendatangi Kespangpol itu. Terus yang kedua, saya ini kan selalu mempelajari sejarah, selalu mengambil hikmah apapun yang terjadi saat ini dan sampai kapanpun. Akibat konflik ini, akibat ulah mereka, masyarakat di bawah ini kan terbelah, pro kontra sehingga terjadi keributan. Lah Allah sudah
berbicara pada zamannya Nabi Musa, Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada satu kelompok, satu kaum apabila dalam kelompok atau negara atau apapun itu tidak rukun. Lah ulama alam ini kan bikin keributan semua akhir-akhir ini kemarin Bahar Smith. Ya kan gitu. Terus ketika polemik nasab ini, dulunya orang yang tidak berani bersuara, kan muncul semua. Kebenaran ini satu demi satu mulai muncul. Termasuk ada yang menghina kelompok mereka. Mbah Hasim itu apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa di negara ini? Kan penghinaan banget. Jadi mereka ini setelah tak analisa, mereka tidak hanya menghina agama, menghina negara. Kan gitu sih. Terus yang paling bikin saya pusing itu kan keberagaman ini mau dirusak. Jadi saya ini seorang Gus Durian sejati. Bagaimana pluralisme itu harus tetap dijaga. Karena Indonesia itu dibangun dengan keberagaman, dengan kebersamaan. Itu loh. Apalagi mereka ini datangnya ke Indonesia kan sudah jelas sejarah terbuka semua. Dimanfaatkan VOC untuk mengkondisikan bangsa kita. Nah, gitu loh. Makanya kemarin saya ngomong kenapa mereka bisa berkembang biak di NU, karena strateginya Belanda kan di situ, tahu persis bahwa kekuatan Indonesia di BBN di NU. Itu loh. Nah, ingin menghancurkan Indonesia ya NU hancurkan dulu. Nah, ini harus sadar ini warga NU ini, terutama BBNU gitu loh. Nah, jadi saya berharap kiai-kiai sepuh untuk bersikap lah. Ini bukan persoalan biasa, persoalan kesulitan sudah selesai. Saya ini orang goblok, orang bodoh, tapi bisa berpikir realistis, bisa berpikir logika berjalan gitu loh. Gitu loh. Nah terus saya melihat lagi, ini kan berlarut-larut terus. Kenapa? Karena ketidaktegasan negara. Oke lah, negara dalam sing absolut mungkin pemerintah, tapi kan perwakilan negara untuk persoalan ini kan ada yang namanya MUI kan itu. Makanya kemarin nama Gufron bolak-balik ke tempatku, saya ngomong sama ini kita jadikan ribon untuk keadilan di sini. Sampai bikin kontroversi cuman begini aja ngomong sampai semut, bikin ribut MUI mau ngadil. Ini yang 400 lebih didiamkan. 455 kan lucu gitu loh. saya kiai panjenengan Gitu. Alhamdulillah. Ajaran khurafat ta'ala Ini loh 400 berapa ya? 450. 10%. Mama Gufron cuma berapa sih mau ditindak itu? Harus adil lah. Gitu loh. Rasulullah dihina diem. Kan gitu. Mbah Hasyim Asy'ari dihina diem, negara dihina diem. Teman-teman kita dari Nasrani dihina, teman-teman kita dari Bali dihina, yang Hindu dihina semua. Maunya apa mereka ini? Yang ini merusak kaum perusak. Kalau kita mempelajari lagi secara mendalam, ada apa di mereka semua? Harusnya paham, apalagi sekali orang yang menjadi pengurus PBNU kan harusnya paham itu loh. Wong saya aja kepala desa paham, masa PBNU enggak paham itu loh, kan aneh gitu loh. Gitu loh. Jadi saya berharap lah keluarga besar mulai Tebu Ireng, mulai pendiri-pendiri muassis NU harusnya tersinggung ini. Lah itu kan. Saya nggak berani jenengan. Harusnya tersinggung gitu kan. Mbah Hasyim Asy'ari dihina itu harusnya tersinggung. Oke lah kalau ngomong Mi'raj 70 kali sama diem, oke lah. Kan itu sih. Tapi ini yang paling fundamental bagi orang NU Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau lebih tarik lagi ya Rasulullah kita belain gitu loh. Rasulullah saya ada yang dihina ya. Direndahkan banyak. Allah juga dihina. Mana MUI mana gitu loh. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya. Akhirnya saya punya cara supaya masyarakatku tidak ribut. Saya ngomong setiap acara di desa sudah tahu jangan undang Habib, daripada nang bawah ini jadi polemik. Sudah mereka. Saya tidak membenci Habib loh. Teman-teman saya Pak Habib juga banyak. Kalau mereka ngomong Pak Kades jangan disamakan semua. Kalau tidak dikatakan disamakan semua, ya kamu harus bikin semacam statement menolak kelompok sampean seperti itu kan gitu, supaya tidak dikebiak uya kan gitu. Kalau mereka mau bahwa tidak semua Habib seperti itu, ya sampean harus buat semacam pernyataan sikap. Ya, kalau bahwa tidak semua Habib seperti itu. 2-3 Pak Kades. Ini kan hampir merata. 90% itu bukan oknum. Kalau mau bela diri ya silahkan sampai ke publik. Ayo hidup berdampingan dengan kami. Pernah mengusir enggak? Ayo, tidak merasa paling hebat, paling top sedunia kan gitu. Kepala desa aja nggak kepingin disandung-sandung. Ya kan saya itu biasa dengan semua egaliter dengan semua. Iya kan itu. Saling menghormati ya. Saling menghormati. Ya. Tapi kalau misalkan
gila hormat enggak? Saya ini jadi kades, teman-teman dulu yang orang-orang marginal yang selama ini tak kumpuli coro Jawa nih, itu datang semua, mulai kelompok-kelompok yang dianggap pelangi itu, dan LGBT. iya, bukan ya dianggap itu yang dianggap itu tak akan cani apa. Karena saya meyakini bentuk rahmatan di alam ini koyo opo, harus menyayangi semuanya. Jangan melihat agamanya, tapi lihat Tuhannya kan gitu. Sama seperti Gus Suhairi dengan dalam visi dan misi ya, ngayomi semua. Oh, itu titipane Gusti Allah. Nggih, titipane Gusti Allah kabeh sih Pak. Jangan kan membenci orang, membenci semut tidak boleh. Kalau kita benci semut berarti benci yang menciptakan semut. Nah, cari ini bahasa yang nurung ya mengenal Allah, kenal Allah, mensifati Gusti Allah. Wis kakek sifati Gusti Allah, Rahman Rahim iku wis ketemu. Nah, level makhluk Allah. Lah itu. Jadi kok gitu. Lah wujudnya apa ya akhlak iku mau. Akhlak nang menungso apik, nang alam iki apik. Lah ngoten ta ya. Nggih, leres. Wujudnya ilmu akhlak. Ilmu ini dhuwur, akhlak kan duwe ya percuma. Iku saya ngomong di sini bukan berarti saya ini guru sama semendak gitu. Ini pengalaman saya gitu. Jadi saya berharap negara ini hadir biar persoalan ini tidak selesai, biar cepat selesai. Kalau memang Pak Alawi ini memang benar-benar cucu Nabi, ayo dibuktikan gitu loh. Gitu. Kalau bukan cucu Nabi, kita pun tidak membenci sampean gitu. Ayo sesama Muslim. Karena keyakinan kami yang berdusta atas Nabi itu nerakanya. Nah ini loh. Kan selesai, nah kan itu bertampingan. KUHP Pak Kades, sekarang ada KUHP itu kalau berdusta tentang nasab untuk memperkaya, menguntungkan pribadi dan golongannya itu ada hukumannya. Ada denda dan ada pidananya, penjara. Sekarang ini bisa diungkap kembali ke ranah kita. Saya berharap ke mentor saya, Bapak Presiden Prabowo, mudah-mudahan beliau mendengar podcast ini. Saya Fatkur Rahman. Jadi panggilan saya kan banyak, Gus Fatkur Rahman, Gus Rahman, Gusman, Gus Fatkur, banyak lah. Mudah-mudahan. Jadi saya berharap beliau menentukan sikap lah, walaupun beliau harus di tengah-tengah. Tapi ingat Bapak, bahwa ini adalah persoalan yang sangat, kalau saya menganggap itu sangat fundamental. Ini urusan dunia dan akhirat. Kalau hal ini dibiarkan terus, Indonesia akan terperosok dalam jurang pemisahan, perpecahan. Itu. Terus lebih-lebih lagi saya berharap dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk berani mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Secara NU sudah dibelokkan, kenapa sampean diam? Mbak Hasyim Asy'ari dihina, sampean kenapa sampean diam? Itu loh. Saya tidak Bangser Yai Ma'ruf Amin dikatakan babi, Gus Dur dihina, semua dihina. Di mana? Ya, dia itu hewan-hewan. Negara dihina di mana ya lalwatun itu, lagu-lagu yang lagu wajib NU itu yang sering kita nyanyikan. Kecintaan terhadap negara. Itu loh. Saya berharap ini teman-temanku semua yang dulu pernah bahu-membahu untuk berjuang masalah NU ini, yang sekarang selama ini saya tidak pernah terdengar lagi, ini saya berharap harus bangkit lagi Pak. Harus bangkit lagi. Selain Kades sebagai umarok, dengan juga sebagai ulama ya, masuk ke dalam struktur kepengurusan PCNU dulu di Gresik, lalu PWNU wilayah Jawa Timur, dengan harus Pak. Saya tidak membenci Habib, tidak. Saya tidak sepakat dengan perilaku ajaran-ajaran mereka. Itu. Jadi Yai, kalau saya ketemu Habib itu kalau tidak ngomong aneh-aneh tetap Habib Yai. Saya biasa ngomong aneh-aneh. Jadi ngomong diseliwerno gitu atau gimana, mesti nggak usah ngurusi agama, nggak usah ya, ngurusi. Jadi kalau ketemu saya sudah lah, dia nggak pernah ngomong aneh, ngomong aneh, tak bisa ngomong aneh-aneh gitu. Kalau sama ngomong hal-hal semacam itu, kita tidak bisa berteman. Oh, gitu. Prinsip penjenengan. Dan saya berharap teman-teman dari Habaib juga menyadari lah apa yang terjadi itu. Kalau memang kan gitu kan, memahami bahwa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan apapun, ya harus disadari, legowo lah. Biar persoalan ini selesai. Hidup berdampingan, gitu. Gitu. Nah, tapi jenengan kalau sudah
mereka para habaib dengar dengan itu nggak punya banyak uang, ya nggak mungkin didawiri Pak Kades. Kenapa? Biasanya kan kades-kades itu didawiri. Nggak berani kalau Nah, iya kan minta uang gitu kan, jenengan kan ibarat biasa lah, misalkan oh banyak pabrik di sekitarnya mesti ada. Ada Habib yang mengaku jadab datang ke rumah. Tidak ceritain ya kan? Nggih. Ngamuk aku. Orang jadab tidak seperti ini. Gitu loh. Jadab itu kan banyak sih pemahamannya kan. Jadab itu orang yang baik rohnya tertarik, rohani yang tertarik oleh Allah sehingga itu loh. Terus rawuh ke sowan ke panjenengan terus gimana? Ya anda berani aneh. Tamu ya. Tapi intinya Ya ujung-ujungnya gitu. nah ini para pemerhati kita ini tukang fitnah. Tamu punya. Ya kan tahunya kan kepala desa kan kaya, oh bisa malak kemana-mana. Iya kan. Jadi saya berharap statement saya negara harus adil ini disikapi dengan pemahaman yang luas. Siap. Gitu loh. Saya tidak memuji Habib. Gitu loh. Daripada kedatangan mereka membawa ribet di kampungku, lebih baik kan tidak. Dia mencegah lebih baik. Mencegah kerusakan lebih baik daripada berbuat kebaikan. Nah, nggih, lurus. Itu. Jadi konteksnya di situ. Persoalan yang anggap ini kan sakit hati gini-gini. Itu dulu tahun 2004. Belum ada polemik ini. Cuma saya pada waktu tidak suka orang yang mengaku paling hebat, paling mulia di hadapan Allah, tidak suka. Membedakan darah saya. Lah, Kamu tuh kelas apa? Kan Kelas gitu. darah apa? Saya darah nah, gitu ya. Jadi saya berharap Yai Nur Yahya ini yang tetap semangat terus lah untuk menyuarakan kebenaran ini. Tantangannya berat ini, betul. Gitu loh. Akhir zaman, apalagi ini akhir zaman, dan hadis Nabi jelas kan, akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang mengaku keturunanku padahal bukan. Bener toh ini. Fitnah serok namanya. Lah, bisa makanya tidak mau dipanggil Gus karena nukil-nukil Al-Quran itu sering lupa. Artinya saja paham gitu loh. Dengan kan Gus Durian, ya dipanggil Gus nggak apa-apa ya. Gitu Nggak harus Gus Rohman, Gus Fatuhur, tapi Gus Kades, Pak Kades, Pak Kiai, jangan semua bisa. Pak Kades, cocok lah ya. Gus Durian. Jadi untuk keluargaku semua dulu yang pernah dekat dengan saya, mulai Ciganjur, Cidahu, terus di Magelang ya, Mbak Abdurrahman Gudori apa ya? Nggih, baik dari nggih. Iku pondok niku terus Darhal waktu Congol, boten? Darhal waktu Congol. Badal tak menangi, Menangi. menangi Badal Haris. Terus Mainan Mbak Abdul Salam, Mbak Kajen Pati niku. Salam. Nggih. Jadi terus banyak lah, termasuk guru saya juga di Lirboyo Gus Maksum itu. Pak Gus Maksum Jawari. Ya, di Pelosok Gus Mi juga guru saya. Jadi saya banyak dulu ya itu tadi. Terinspirasi dari Iya. cara dakwahnya Gus Mi ini. Ini kampung saya tidak ada tahu siapa saya, siapa tidak ada yang tahu. Jangan kan orang lain. Bapakku aja tidak tahu. Tak tutupi rapat. Nggih. Di Gresik itu panggilan saya itu dulu Mankora, Rohman Kora. Engkau. Ya, saya diem. Tapi di kampung saya itu macak kayak gini, mimpin yasinan gitu. Ya harus begitu ya, dakwah itu jangan macak kiai seperti saya, wah malah nggak laku. Ya ada yang harus begini. Bener kata Gus Mi itu berat itu di dunia seperti itu. Nggih. Itu jadi kayak gitu. Karena saya berharap negara ini hadir. Kalau banyak jenderal yang melihat ini, tolonglah ini disikapi segera mungkin, jangan sampai terjadi konflik ini berkepanjangan. Nggih, siap. Nah gitu loh. Kemarin malam saya sudah ketemu jenderal-jenderal juga, dan saya sampaikan malam ini saya akan berbicara dengan orang spektakuler, bombastis luar biasa. Dengan sudah saya sampaikan. Persoalan saya tidak punya apa-apa di desa sebagai kepala desa itu memang konsekuensi dari sebuah prinsip. Gitu loh. Kalau semua pemimpin di negara ini mentaati sumpah dan jabatannya, saya yakin dia tidak akan Nggih. punya apa-apa, saya yakin lah. Termasuk dengan yang sangat saya kagumi itu tidak ingin bahagia dulu sebelum warga panjenengan bahagia. Iya. Tidak ingin jenengan umroh haji dulu sebelum warga ini sudah tidak ada yang susah ekonominya. Betul. Ini diajak lagi saya tidak mau. Jadi esensi ibadah itu kan ketika kita ini pekah terhadap sesama. Sholatnya bolak-balik, latihan bolak-balik, tapi tidak pernah menang ketika perang. Sholat itu kan latihan. Nggih. Lah perangnya kapan? Perangnya dalam rangka kita itu
di kehidupan sehari-hari, Jihadun nafsi itu. mengalahkan nafsu kita harus dermawan ke orang, harus baik ke orang. Itu wujud dari peperangan nih. Haji ping 7, umroh ping 40. Nggih. Tapi realitas Enggak, gitu loh. Jadi boleh haji itu boleh. Misalkan saya tidak kepala desa, mungkin beban saya tidak berat ketika meninggalkan rumah, tidak berat karena tanggungan saya tidak ada. Saya ini kan kepala desa, disumpah untuk selalu melayani kepentingan rakyat. Ya, itu loh. Saya tidak menyindir sini, enggak. Itu norma-norma kepantasan lah. Itu loh. Pantaskah seorang pemimpin itu melihat rakyatnya sengsara terus dia seneng karepe dhewe, kan tidak pantas. harus ini pengumuman harus didengar seluruh rakyat Indonesia, pejabat, aparat, semua militer, sipil, ya ulama apalagi. Indonesia. Mari ini enggak hanya sekedar informasi kecil sepele, ini nanti akan mengguncang Indonesia. Beliau statementnya, prinsipnya, kesederhanaannya, terus rasa kasih sayangnya, terus beliau benar-benar membuktikan tidak hanya ucapannya tapi perilakunya ini harus ditiru semuanya. Saya pun akan meniru beliaunya. Sama-sama belajar ya. Oke, belajar tapi harus diterapkan, tidak hanya ngomong belajar terus tok, ya nggak diterapkan kapan, sama seperti yang jangan sampaikan sholat tok terus tapi jihadnya kapan kan gitu. Haji umroh terus, saya itu punya teman haji 7 kali, umrohnya berkali-kali, itu dosa saya masih banyak ya. Dan jangan gak nyantuni anak yatim piatu doa afak cacat. Lah itu kan urusan mereka. Lah itu orang masuk ini, orang masuk haji ya sampai ping 200 ya percuma. Jadi banyak guru saya yang memberikan referensi-referensi itu memang berat, makanya saya bersyukur saya diberi istri oleh Allah itu yang bisa memahami apa yang saya lakukan. Sampai anak saya kecil itu ngomong gini, ya, apakah sampai ini tidak pernah berpikir ketika sampai tidak menjabat jadi kades terus aku diturun di itu gampang ya masalah gitu itu gampang. terus saya ngomong sampean kudu yakin nang Gusti Allah lah. Tidak mungkin Allah itu mempersulit hamba selama hambanya itu berprasangka baik. Saya ngomong gitu. Jadi ini yang luas ini milik Allah. Allah gitu. akan memberikan kepada hamba-hamba yang saleh. Innal ardo yarithuha ibadiyas sholihin. ini seandainya Cak Antun ini sehat walafiat mengetahui aku di sini paling guyang-guyu. Ketemu mana ini? Karena saya menghilang dari beliau. Nak ngomong hilang jadi kades itu. Ya Allah. Itu ya Masuk Allah. misterius dengan Iya. masuk ya Allah subhanallah. Jadi selain dengan yang bersyukur punya istri, saya juga mengharap kepada ibunya anak-anak sama anak-anak harus bangga dan bersyukur punya abah, punya ayah seperti ini loh. Yang dimakan itu hati-hati, jangan sampai subat. Subatnya enggak apalagi haram. Iya. Ya Allah, bunda dan anak-anak semua jenengan harus bersyukur punya sosok seperti ini. Soal masalah tanah tempat tinggal, wah kalau nggak ada yang ngasih orang-orang Gresik sana, di tempat tanah saya saja. Banyak tanah itu di bumi ini, tanah milik Allah, dan saya diamanai tanah-tanah itu. Jenengan tempati saya di Pasuruan sana, monggo silahkan. Lah warga Gresik selama 3 periode ini jenengan pimpin pastinya tidak akan membiarkan panjenengan keluar dari daerah. Ya kemarin itu sempat saya ini iseng-iseng nyalon independen lah bupati itu. Itu terus. Jalur independen. Iya, ya responnya luar biasa lah itu. Ya, kita terus suarakan Bupati Gresik. Ini pemilihannya kapan lagi? 2030. 2030. Cuman saya ini kan orang yang mengalir nirimo ing pantum. Tapi harus diusahakan ya. Iya. Jangan terlalu kona'ah berlebihan. Dalam hal ini kan Iya. politik tapi tujuan Iya. mulia itu, tidak politik tujuan angkara murka Iya, itu. pasti. Oke, jadi untuk warga Gresik semuanya silakan nanti sebelum 2030 ya 2027-28 persiapkan untuk memilih yang seperti beliaunya. Insya Allah seperti Raja Umar bin Abdul Aziz. Kepingin melihat warganya semua itu bahagia, sejahtera. Jadi Kan pribadinya. Wah, subhanallah. jadi banyak sih pengalaman spiritual yang menjadikan saya itu sampai seperti ini. Tapi saya tidak menjelaskan di sini, nanti dipikir hurufan kayak Pak Alawi gitu. Nah ini yang paling penting Pak Kades. Saya ini kan diamanai seorang wali mastur juga di Kabupaten Kudus untuk memperjuangkan bagaimana makam di Jati Ploso yang dimakamkan di situ dikultuskan
secara berlebihan dibangun makam mewah ya, menindih makam-makam pribumi lainnya 70-an ya. Ya dimakamkan di situ itu jenengan lebih tahu, karena benarkah beliau seorang wali madhub, wali mastur, sehingga di propaganda, dipromosikan, di branding sedemikian rupa, tapi mengorbankan ada pejuang di situ tuh, makamnya dicor buat jalan diide-ide menuju makam almarhum Habib Ja'far Al-Kaf Kudus itu. Jadi saya tidak berani ngomong wali apa enggak, karena sing ngerti wali ini yo foto wali ini terus Gusti Allah. Nggak aku ngomong ngono dipikir aku mengaku-ngaku wali. Nah, sederhana kok pemahaman wali. Wali itu nikmat jedub lah. Pengalaman saya dulu berkumpul dengan Balim itu. Rata-rata masjid itu masih dianggap aneh, tapi punya hikmah-hikmah yang bisa dipetik. Itu loh, itu yang saya alami di situ. Jadi ini nyeleneh aneh-aneh, tadi dibalik kenyelenehannya itu ada hikmah yang menjadi satu pembelajaran. Itu. Nah, kalau pengalaman saya seperti itu. Nah, sama lihat aja. Makanya ngapunten para pemirsa, saya ndak guru, ini ngelek guru, ngelek sing cocok sembarangan. Syariate yo ketok, yo kena, akhlake yo ketemu. Tidak harus seorang tokoh agama yang masyhur, banyak santrinya, banyak jamaahnya, tidak harus. Nanti ini ya itu sederhana aja. Carilah orang-orang yang baik secara syariat, akhlaknya ketemu juga bagus. Guru saya Esrori, masya Allah, luar biasa. Sangat memuliakan tamu. Tamu niku tak ganyangi balik-balik, tidak pernah marah beliau. Tapi kalau ada tokoh atau kiai ulama seperti beliau itu dimanfaatkan sama Habaib Alawi, wah itu tunduk sama saya. Aku datang ke sana. Kiai Asrori itu kan orang yang sangat tawaduk. Jangankan dengan Habib, tukang becak dihormati kok. Saya ini membawa teman-teman pemabuk dari Surabaya ke sana, tidak marah beliau. Gitu lah. Itulah ya Asrori itu. Dan beliau ketika saya jadi kepala desa mendatangi kantor, menangis beliau. Menangis ke saya. Sempat beliau rawuh menangis, beliau ngomong ke saya, Gus, pijakan disampaikan ojo hakikot, syariat ditampakno. Engko nek sampeyan nang hakikot, wong-wong iku bingung. Menunggangi lah paling enggak seimbangkan ya, Pak. Seimbangkan, harus selaras gitu. Kayak gitu. Jadi kembali lagi ke persoalan yang viral kemarin. Saya ngomong seperti itu karena itu adalah akumulasi titik saya untuk menyampaikan kepada negara. Bukan rasis, bukan fasis. Bukan. Saya tidak membenci Habib. Jangankan Habib, semut aja saya benci tak boleh kok. Gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong saya ini rasis, keliru besar. Saya jadi kepala desa, itu tempat kantor saya didatangi para pengemis, para gelandangan, orang-orang yang dianggap nyele-nyele datang semua. Memang dari dulu saya mengajarkan ajarannya guru saya Gusmi. Rangkulan kabeh, iku makhluknya Gusti Allah kabeh. Ojo sampai ngeklaim iki elek iki api. Elek api ku urusan Gusti Allah. Sebenarnya sampean berusaha supaya orang-orang seperti itu oleh hidayah. Gitu ya. Dengan nazarah bi'ainir rahmah. Ningali kanthi peninggal kasih sayang. Kasih sayang itu benar. Kayak Gus Dur kasih sayang semuanya itu. Jadi saya meniru Gus Dur. Jadi mana saya berbicara, saya harus bisa memberikan asas manfaat. Anfa'um linnas itu. Asas manfaat kepada siapapun. Gitu loh. Jadi itu. Jadi ketika saya jadi kepala desa, siapapun boleh ke situ. Ini bukan rumah saya. Nah, persoalan saya seperti dianggap orang aneh, silakan lah. Saya tidak merasa terganggu lah. Ya, ini yang paling penting nih Pak Nades, yang seperti yang jenengan sampaikan tadi, kekhawatiran sisihan nanti kalau sudah pensiun nanti kita kemana ya? Masa kembali ke mertua ya? Gitu misalnya. Karena ini hari ini Kanjeng Syekh Abdul Qadir, orang yang khawatir terhadap masa depannya itu berarti dia kufur terhadap Allah kan gitu. Dengan mustawakalnya ya. Ini benar-benar tingkat tawakalnya kelas tinggi. Itu loh. Ya Allah. Dan saya yakin lah nanti Allah itu mengatur untuk diri saya ini. Kalau ditakdirkan saya jadi bupati, insya Allah jadi. Nggih, alhamdulillah, bismillah. La haula wala quwata illa billah. Pengumuman. Kalau ditakdirkan Allah saya jadi presiden, insya Allah jadi. Kalau Allah yang menakdirkan. Nggih, bismillah, alhamdulillah. Paling enggak presiden
wilayah, gubernur, menteri, ya nanti bisa menjadi presiden. Misalnya presiden seperti dengan saya setuju. Gitu loh. Wes pokoknya nggak berani resiko ya, diancam sama negara besar misalkan harus tunduk. Dengan melihatnya bukan negara besar, tapi melihat dengan warga saya, rakyat saya ini bagaimana nasibnya. Nah, Jadi nggak mungkin jenengan akan mencelakai rakyat panjenengan sendiri. Jadi setiap hari, setiap malam itu saya mesti ini kalau istilah saya dapur pribadi saya itu. Mesti saya, ya Allah, apakah hari ini saya ada manfaat tidak terhadap rakyat saya? Gitu loh. Kalau saya mengingat besok tanggung jawab saya terhadap masyarakat, saya nangis aku tiap malam itu. Hisab mesti ditanya, si A, kamu dulu seperti ini, terus luramu piye? Itu mesti. Dan ini yang tidak pernah diketahui orang. Makanya saya nyocokin anggone apapun. Makanya pemimpin itu harus ngerti kondisi ini rakyatnya. Nah, terus Jangan rakyat dipaksa mengerti, pemimpin itu keliru. kembali ya. Gitu loh. Sering saya sampaikan di situ, orang yang mengingkari sumpahnya, janjinya sebagai seorang pejabat, itu berarti dia melecehkan Tuhan, melawan Allah. Tidak ada bedanya dengan Fir'aun, kan begitu. Saya tidak ngindaki, saya sudah menjalani 15 tahun. Saya tidak akan berani ngomong kalau saya belum menjalani. Ini Pak Kades, jujur saja. Kan dana desa itu kan ya besar, dapat bagian berapa wilayah panjenengan? Ya, Selama setiap tahunnya. ya kalau dulu itu hampir 750 juta, tapi kalau di global desa, tanah desa kan banyak. Ada ini itu hampir 1 miliar lebih. Dan jenengan ngambil Oh. 50 kan Tadi maling aku. ya kan jasa lah Pak Kades, masa orang itu Enggak lah. nggak ngopi, nggak apa jasa kayak jasa. Ya masa jujur-jujuran semua buat bangun sarana prasarana untuk warga saja kan. Jadi pendamping desa itu namanya tak sebut Pas Karim, tak sebut ya. Iya. Itu bingung lihat saya. Pak Lurah ini bingung kalau ada sisa dana. Gak masuk akal lah saya. Gitu loh. Saya tanya nanti Mas Karim bila perlu podcast di sini Mas Karim, pendamping desa Iya, ini. subhanallah. Itu loh. Saya ini bingung kalau ada dana sisa. Itu apa ini? Sama seperti Pak Irjen Jenderal Raden Ahmad Nur Wahid yang kemarin malam saya ketemu tuh. Saya ngomong sama beliaunya, beliau juga nggak punya rumah katanya. Saya nggak percaya bilang itu, tak ada kan. Deposito sampai di mana? Demi Allah ya, rumah saya itu warisan di Jogja itu. Alhamdulillah. Berarti Berarti cocok dengan orang. berarti masih banyak orang-orang yang punya moralitas di negara Ya, ini. karena jujur itu tadi. Iya. Karena jujur itu. Gus Dur ya nggak punya apa-apa sebenarnya. Makanya saya paling marah ketika Gus Dur dianggap Bruno ini. Bruno Gate nggak terbukti. Iya, nggak terbukti lah. iya. Seharusnya kan beliau kaya kalau Bruno Gate. Saya ini di Ciganjur kan dikenal sebagai Man Ciganjur atau Gus Rohman atau Gus Fatkur Rohman dulu itu. Nah, saya tidak berani cerita ini banyak rahasia Iya, negara. rahasia negara. Oke, saya tahu. Oke, Nah, itu. Jadi saya berharap keluarga besarku di Madura, Bani Syekhona Khalil, ini saya Gus Rohman Gresik, saya berharap ayolah kita ini berbuat kebaikan untuk menjadi Indonesia yang lebih baik, gitu kan, NU yang lebih baik kan gitu. Makanya kemarin ribut-ribut gitu saya menangis melihat PBNU seperti itu. Gak mikir umat, mikir tambang. Nah, itu kok gini sih. Biyen itu dulu itu zaman saya masih kecil, orang jadi pengurus Suryain itu menangis, Yai As'ad itu menangis, Yai Ali Maksum itu menangis, nggak mau. Ya Ahmad Siddiq. Sekarang enggak ya, Ya, karena ada keuntungan. royoan malah. Ya Allah gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ya Agil Sirat, terus Yai yang lain, Yai Marzuki Mustama. Kemarin Gus Faris saya ketemu juga, saya promosikan sebagai ketua PBNU bidang keagamaan atau pendidikan lah. Mudah-mudahan PBNU kembali ke hitonya itu, kembali ke orang-orang yang benar sesuai dengan berdirinya NU, sesuai dengan muasis itu. Prihatin ini. Sampai saya berpikir gini ya, apakah ini memang kondisi akhir zaman sehingga semuanya harus seperti ini? Ya enggak ya, masa Kan gitu. semua harus menggunakan aji mumpung kan, yang enggak ya. Lah, Ya, semua kan harus ada yang kalneh kayak jenengan kayak kan kita ini. Ya Allah kan gitu. Jadi saya berharap lah pondok-pondok ini itu tetap seperti dulu gitu loh. Ketika saya masih kecil dulu, masih ingat Mbak Adlan Ali Cukir ngomong ke saya kayak apa dulu. Terus Mbak Yusuf Hasim Tebu Ireng dulu, ketua-ketuanya kan masih
Ini kalau seandainya Gus Im masih hidup, wah seneng banget. Dia ketemu dengan Aku jadi seperti ini. ya paling putra putrinya keluarganya kan masih ada Kan akrab. Dan yang sangat akrab dengan saya itu Gus Im. Gus ini. Mbak apa Gus Nasim Magis, saya beliau sudah meninggal, tapi beliau sudah tahu aku jadi kades. Baik, betul. Terus mudah-mudahan ya banyaklah teman-teman atau Nanti teman akan ikuti seperjuangan. panjenengan semua Pak Kades. Jangan khawatir, kita optimis Pak Kades, kiai, para jabat semua akan mengikuti prinsip panjenengan ini. Gitu loh. Kalau nggak seperti panjenengan ini, nggak ada solusinya sudah bangsa ini. Terpuruk terus, hanya teori dan teori. Tapi Kejujuran itu penting, terus berani bersikap. Nggih. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Nggih, Itu. Saya tegaskan, saya tidak membenci Habib. nggih, bukan Jelas kan? rasis. Bukan rasis, tidak gitu loh. Saya juga begitu Pak, pada kesini. Gitu loh. Nggak, di Gresik ya sama-sama sekabupaten dengan panjenengan. Ya dia seorang ulama, saya nggak menyebutkan mereknya namanya. Ya gara-gara dana hibah 400 juta ya tak ambil untuk beli tanah. Ya masuk kan, ketangkap oleh ya, dan jadi kan kalah ini. kalah pinter ini. Ulama itu. Tapi masih polemik itu. Masih kebenarannya masih mau diungkap itu. Masih diungkap. Iya. Alhamdulillah, ini kami tunggulah. Ya. Dalam arti Masih informasi polemik ini gitu. nanti siapa yang benar, siapa yang nggak benar gitu. Jadi di Gresik itu kan daerah industri. Nggih. Industri yang sangat kuat lah. Terus kami kemarin BWI itu saya udah ngomong dengan Kesbangpol Mas itu, saya udah masuk ke LDII, udah masuk ke Muhammadiyah, udah masuk ke kelompok-kelompok bahkan non Muslim, bahwa persoalan Mbak Alawi ini itu bukan urusan internal orang NU, ini urusan kita semua. Nggih. Karena yang jadi problem bukan Kurofato, tapi bagaimana mereka sudah mengacukan sejarah, Nggih. kan gitu. Ini kalau undang-undang udah subversif ini. Nggih. Nah, artinya apa? Sampean harus merasa juga tersakiti. LDII, Muhammadiyah, saya ketemu tokoh-tokohnya mereka dan sepakat mereka. Akhirnya terjadilah pertemuan di Kesbangpol. Saya mendorong itu pada waktu itu. Terus ketika itu terjadi, ada konflik di Gresik itu loh terjadi. Tapi saya memahami dinamika organisasi masih baru, sehingga pemahaman kita kan kadang-kadang nggak sama. Itu kan dengan pas malam Sabtu kemarin nggak Iya. pergi ke sini, saya Iya. tuannya yang mobil saya itu kapan Ya, itu. ngapusi gitu. Saya berharap PWI solid. Tantangan kita ini berat. Kita ini lillahi ta'ala berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sangat kuat dari sisi finansial dari itu. Sama-sama Pak Kades, nggak ada gajinya. Iya, Ketua PWI itu nggak ada gaji. nggak ada. Kemarin saya ikut pertemuan Saman kesini dibayar enggak? Artinya kita ini sosial dan perjuangan. Ya sama seperti ini. Saman yakini bahwa ini adalah cara kita untuk mencegah supaya kesesatan itu tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita atau masyarakat kita. Resikonya jelas, barang siapa yang berdusta atas namaku, neraka tempatnya. Itu. Ini yang menjadi pemantik saya. Oke. Nggak main-main ini. Dunia ini sementara, akhirat itu yang penting gitu. Ya, sama yang kasihan anak cucu kita nanti Betul. Pak Kades. Kalau jenengan saya Ingin menghancurkan negara, rusak sejarah. Itu selesai. Memang itu doktrinnya di mana Israel ingin menguasai Palestina, bikin kuburan Kuburan palsu. Itu sejarah tidak bisa dibantah. dan itu dipraktekkan di Indonesia. Iya, Indonesia kan pintu terakhir untuk merusak dunia Islam. Nggak perlu diserang dengan senjata nuklir, nggak perlu. Tidak perlu. Lah untuk merusak Indonesia, NU harus Rusak. dilumpuhkan dulu. Kan itu sih. Dianya dirusak juga. Lah ini saya tidak. Adu domba. Saya tegaskan lagi, saya di sini tidak rasis gitu loh. Boleh penyelesaian itu cepat kalau negara mau hadir. Turun, siap. Jadi saya berharap pemangku negara ini cepat hadir lah. Kalau mereka memang dianggap cucunya, ayo dibuktikan melalui Tes DNA. lah, konsep yang sudah ada kan gitu. Kalau Arab Saudi kan selesai, kamu ngaku cucu Nabi harus tes DNA dulu, kan gitu. Kan selesai sih urusan itu ya. Iya. Itu. Tanpa tes DNA pun sebenarnya sudah data, Sudah kami temukan, data. manuskrip sudah ada, sudah lengkap. Tapi kalau DNA itu sudah banyak yang tes dan hasilnya sudah kami simpan di file kami, Iya, gitu. memori dokumentasi kami. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan kurang percaya lagi, ya ayo. Gitu. Jadi saya tegaskan lagi, saudara-saudaraku yang para habaib, saya ngomong seperti ini bukan saya benci sampean, tidak lah. Kasihan, sayang. Gini. Kayak sayang kesampaian gitu. Saya juga punya harga diri sebagai warga pribumi gitu loh. Iya. Gitu loh.
Negara ini dibangun berdasarkan keberagaman. Tidak ada yang paling mayoritas atau minoritas ini. Harus Itu gitu. jangan merasa paling tinggi derajatnya, paling tinggi apapun. kastanya semuanya di sini. Ini hampir semua. Betul gitu loh. Bisa perang saudara ya. Di Arab, di Yaman Selatan ya begitu Pak. Begitu, Kadis. betul. Perang saudara, bunuh-bunuhan ya. Kalau di sini kan nggak bunuh-bunuhan ya. Alhamdulillah akhlak ya, kebiasaan mental orang sini beda dengan sana. Oke. Nah, akhirnya saya teringat guru saya Agus Nyoto itu dulu menceritakan begini, termasuk omongan bapak saya, paman-paman saya itu, ya Allah itu. Karena saya ini kan orang-orang yang istilahnya apa? Tidak pusing dengan keberagaman. Siapapun selama sampean itu bisa bergaul dengan kita, ya monggo. Saya dulu di dunia macam-macam tak jalani semua ya. Ini kan nggak terlalu fanatik, iya, asalkan pokoknya misalkan ada pentas dangdutan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu Jalaluddin Al-Rumi itu contoh kecil ketika musik itu bisa nyambung kepada zikrullah kan gitu. Koplo pun bisa, Yang diharamkan. disko remik bisa kalau kita tahu kuncinya kan gitu. Jadi pemimpin yang seperti jenengan harus gitu. benar-benar ngerti kondisi masyarakatnya. Iya. Masjid saja itu harus ada pembuangan kotorannya. Masa orang hidup ya, ini di dunia ya, bukan di akhirat loh ya, di surga ya. Yang pasti ada lah, yang ada yang baik, ada yang buruk. Sampai Tan Malaka membuat buku Madilog itu kan salah satu protes terhadap persoalan klasik-klasik yang menjadikan kita tidak berpikir realistis kan gitu loh. Nggih. Bukunya Tan Malaka kan ada di situ, disentuh mengenai perilaku sing mistis itu. Sekarang ini kurofat itu kan. Ya gitu loh. Jadi saya ini juga aktivis 98 tuh. 98. Iya, jadi semua sendi-sendi kehidupan ini sudah tak jalani semua. Masuk burung, mas pion, terus macam-macam lah. Tapi untuk yang dunia yang lain, satu kampung pun tidak ada yang tahu siapa saya. Tak tutup rapat ya. Jadi gitu. Emang misteri dengan itu. Informasinya Yang penting bukan misteri mak lampir. Gunung Merapi lah. Lagi. Dengan misterius, betul. Misterius masuk ya, bisa dikatakan orang yang dibangkitkan jiwanya oleh Tuhan ya untuk Mungkin ya, untuk mungkin. memberikan ya seruan lah kepada semuanya lah. Ini kan enggak terus tiba-tiba seperti ini terjadi kan, ya enggak, mesti ada kehendak dari Tuhan bahwa jenengan ini termasuk orang yang akan menggebrak negeri kita ini ya, dengan tuntunan dan tatanan yang akan kita sampaikan seperti ini, tidak hanya omongan loh ya. Maka saya berharap Pak Presiden yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi, mentor saya, untuk segera melakukan upaya lah. Beliau mendengar Pak, beliau sering nyimak Jadi channel kita ini. upaya Bapak adalah kesatria sejati, patriotis sejati, dan nasionalis sejati. Ini ada kelompok yang berusaha untuk merusak itu semua. Itu loh. Saya berharap Bapak untuk hadir lah. Ya, siap. Sebagai pengayom pertama, dan juga menentukan kebijakan jelas. Kita tidak membenci mereka sekali lagi. Gitu. Betul. Ayolah kejelasan ini selesai. Gitu. Kalau bukan cucu Nabi ya sudah. Kita tidak membenci mereka kok. Kita tidak mengolong-olong mereka kok. Kembali bersaudara. Ayo bersaudara. Bertetangga, bermasyarakat secara normal. Itu yang saya sampaikan. Terus masalah saya jadi kepala desa, ya mudah-mudahan ini menjadi uswatun hasanah. Dari perilaku saya ini bisa diambil intisari, hikmah. Apakah model kayak saya ini cocok nggak dengan negara ini saat ini? Cocok. Gitu loh. Yang dibutuhkan ya seperti ini, keberakan. Gitu loh. Keberakan. Ya, cocok nggak gitu loh. Yang merubah Libya, Tunisia, Mesir, Arab Spring itu ya dari kalangan bawah, orang yang tidak terkenal, tapi akhirnya menjalar ke seluruh dunia. Jadi misalkan kalau memang aturannya tidak seketat sekarang, mungkin saya tidak seperti ini. Tidak keluar. Kan gitu. Ya masih. Lah hari ini ketika saya menjalani hidup seperti ini, saya ini ya 0,0 berapa dari Umar bin Khattab. Kebetulan beliau itulah saya gitu loh. Sayyidina Umar, terus Umar bin Abdul Aziz itu banyak menginspirasi saya. Itu loh. Memang berat lah. Patokan saya ini kan ada alam barzah setelah alam dunia. Dan itu saya tidak bisa cerita di sini lah. Jadi saya meyakini itu sebagai satu kebenaran yang hakiki. Makanya hati-hati para pemimpin negara ini gitu loh. Jangan menyepelekan itu semua gitu loh. Dan saya berharap ulama umarok di negara ini bisa menyesuaikan sesuai dengan
tupoksinya lah, fungsinya itu. Mana wilayah ulama, mana wilayah